Oke, kita ketemu lagi. Tahun 2023 ini tahun yang menyenangkan buat para penggemar PC gaming handheld di Indonesia. Meski Steam Deck nggak masuk resmi Indonesia, tahun ini ada dua PC gaming handheld yang resmi masuk Indonesia. Ada dua, yaitu ROG Ally sama Aya Neo Geek. Buat yang belum tahu nih, yang masukin Aya Neo Geek resmi ke Indonesia itu Era Jaya Active Lifestyle. Duanya udah keluarin harga resminya di Indo. ROG Ally yang pakai Z1 Extreme dibanderol di harga 11,2 juta. Sedangkan Geek ada di harga 21 juta kurang 1000. Tapi sekarang lagi diskon sejuta. Gak tahu ya ini sampai kapan harga diskonnya. Kalau dibanding sama harga diskon tadi aja, selisih harga keduanya itu hampir 9 juta. Ini dibanding harga diskon ya. Ya 9 juta itu gede loh. Bisa beli laptop baru yang speknya udah lumayan. Atau 15 kali pijit plus. Nah, aku jadi tertarik nih untuk bahas perbandingan harganya setelah lihat postingannya si Nerd Reviews di Instagram. Dari sisi spek, ROG Ally harusnya menang. Ini spek di atas kertas ya. Z1 Extreme itu setaranya dengan Ryzen 7 7840U. Sedangkan 7840U itu sekitar 40% lebih kencang ketimbang 6800U yang dipakai di Aya Neo Geek. GPU di dalamnya juga harusnya lebih kencang. Z1 Extreme itu RDNA 3, sedangkan 6800U itu pakai Radeon 680M yang masih RDNA 2. Walaupun memang sama-sama 12 CU ya. Ditambah lagi, Geek cuman pakai layar 1280 x 800 di 60 Hz. Sedangkan ROG Ally pakai 1920 x 1080 di 120 Hz. Terus kok bisa ROG Ally lebih murah padahal speknya lebih tinggi? Menurutku jawabannya ada dua. Pertama, ada istilahnya economy of scale. Ya, artinya kalau beli barang dengan jumlah banyak, ya, alias borongan gitu, harganya bisa lebih murah. Ini maksudnya harga beli komponen misalnya ke AMD gitu ya. Sebenarnya kalau lihat dari Z1 Extreme aja, ini udah jelas-jelas produk custom, ya kan? Dan baru ada di ROG Ally. Gak mungkin juga kalau nggak main kuantitas yang masif gitu ya. Nah menurutku nih, kalau hitung-hitungan kasarnya MOQ, minimum order quantity, setidaknya si ROG ini bisa sampai 1000 kali lipat lebih besar ketimbang si Aya Neo. Misalnya kalau Aya Neo pesen 1000 pieces, 1000 unit 6800U ke AMD, ROG bisa pesen Z1 Extreme sampai 1 juta pieces dari AMD. Dari perbedaan MOQ ini aja, kemungkinan besar harga modal yang didapat ROG jadi jauh lebih murah per unitnya. Tapi selain itu ya, ada juga faktor leverage dari produk-produk Asus dan ROG lainnya. Misalnya ini contoh ya. Tahun ini Asus dan ROG punya plan perbandingan rilis produk mereka 60% laptop Intel dan 40% laptop AMD. Misalnya ya. Nah, AMD bisa saja pakai leverage Z1 Extreme untuk mengubah perbandingan plan tadi. Misalnya, jadi mereka minta 55% laptop Intel dan 45% laptop AMD. Jadi perbandingannya naikin 5% untuk AMD. Atau malah lebih gede lagi.
ininya mintanya. Jadi berubah malah jadi kayak 55% AMD dan 45% Intel. Buat AMD, ini value-nya gede karena mereka bisa meningkatkan market share mereka untuk melawan Intel. Ini Intel yang bikin prosesor ya, bukan yang tukang bakso itu ya. Nih ya, market share laptop Asus itu di pasar global ada di 6,9% di Q1 2022. Sedangkan di Q1 2023, market share Asus naik jadi 7,1%. Di Indonesia, market share Asus, laptop Asus, bahkan jauh lebih besar lagi karena mereka yang paling dominan di negara kita. Di 2021, market share laptop Asus bahkan sampai 43,59%. Sedangkan di Q4 2022, market share laptop Asus di Indonesia itu sampai 41,7%. Nah, di 2023 ini sudah 10 tahun Asus memimpin market share laptop di Indonesia. Dengan kapasitas jualan yang sebesar itu, AMD pastinya tertarik untuk bisa memakai, menggunakan, memanfaatkan Asus dan ROG untuk memperbesar market share mereka. Nah, soalnya nih, meskipun terus naik, market share laptop AMD itu masih kalah dibanding Intel. Nah ini kalau kita bandingin sama Aya Neo, mereka nggak punya leverage apa-apa kalau dibanding Asus dan ROG. Jadi ya kemungkinan besar Aya Neo nggak bisa dapat harga yang lebih kompetitif. Tapi ya to be fair ya, Asus itu berdiri tahun 1989. Berarti umurnya sudah 34 tahun. Sedangkan Aya Neo baru berdiri tahun 2020. Jadi ya ini kayak bandingin om-om sama balita. Ya ini tadi penjelasan selisih harga di global. Yang memang ROG Ali juga sudah jauh lebih murah. Kalau yang kritis, lihat harga tadi, mungkin tetap bingung juga kali ya. Soalnya kalau kita lihat harga globalnya, selisih harga keduanya cuman beda $250. Ya atau kalau di kurs langsung ya, jadi sekitar 3,8 juta lah ya. Terus kenapa selisih harga retail di Indonesia jadi hampir 9 juta? Nah kalau itu aku nggak tahu ya. Mungkin itu bisa langsung ditanyain ke orang Era Jayanya kali ya. Ya udah gitu aja. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Dadah.